Mengapa kita perlu tahu ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak dan Ibu, sahabat sehat semua, di video ini. Di usia 50 tahun ke atas, banyak perubahan yang terjadi dalam tubuh kita. Tenaga mulai berkurang, tulang terasa kaku, mata mulai kabur, dan kadang, pikiran terasa tidak sejernih dulu. Namun, bukan berarti semua itu tak bisa dicegah atau diperlambat. Kesehatan bukan tentang muda atau tua, tapi tentang bagaimana kita merawat tubuh ini setiap hari. Hari ini kita akan membahas satu makanan sederhana yang sering diremehkan, padahal sangat besar manfaatnya untuk tubuh kita. Bukan ginseng, bukan suplemen mahal, tapi kacang tanah. Ya, kacang tanah. Mungkin Anda pernah mendengarnya disebut sebagai camilan, makanan warung, atau bahkan penyebab jerawat oleh sebagian orang. Tapi tunggu dulu, hari ini kita akan lihat kacang tanah dari sisi kesehatan usia lanjut. Apa saja manfaatnya? Mengapa penting untuk tubuh yang sudah berusia lebih dari 50 tahun? Dan bagaimana cara mengonsumsinya secara aman? Mari kita mulai perjalanan sehat ini bersama-sama. 1. Sumber protein tinggi untuk lansia. Tubuh kita setiap hari melakukan proses perbaikan, memperbarui sel-sel yang rusak, membentuk jaringan otot, bahkan menjaga daya tahan tubuh agar tetap kuat. Proses ini tidak bisa berjalan tanpa protein. Namun, saat usia makin bertambah, kita seringkali kekurangan asupan protein. Entah karena nafsu makan menurun, atau karena kesalahpahaman bahwa orang tua tidak butuh protein tinggi. Kacang tanah adalah salah satu sumber protein nabati terbaik. Dalam 100 gram kacang tanah, terkandung sekitar 25 gram protein, jumlah yang setara atau bahkan lebih tinggi dibanding sebagian daging. Selain itu, kacang tanah juga mengandung asam amino esensial, yang penting untuk pembentukan otot, enzim, dan hormon tubuh. Kenapa ini penting? Karena lansia rentan mengalami sarcopenia, yaitu penurunan massa otot. Kalau otot berkurang, tubuh jadi mudah lemah, sulit bergerak, dan rentan terjatuh. Dengan rutin mengonsumsi kacang tanah, otot kita tetap terjaga, aktivitas harian seperti naik tangga, menyapu, dan berjalan ke masjid pun tetap bisa dilakukan dengan nyaman. Ilustrasi praktis. Pak Rudi, usia 68 tahun, sebelumnya mudah lelah saat berjalan jauh. Setelah mengganti camilannya dari keripik ke kacang tanah rebus 3 kali seminggu, tubuhnya terasa lebih bertenaga. 2. Menjaga kesehatan jantung. Bapak dan Ibu pasti sering mendengar bahwa kolesterol tinggi bisa menyumbat pembuluh darah dan menyebabkan serangan jantung. Tapi tahukah Anda? Kacang tanah mengandung lemak baik, yaitu lemak tak jenuh tunggal. Lemak ini membantu menurunkan LDL, kolesterol jahat, dan meningkatkan HDL, kolesterol baik. Lebih dari itu, kacang tanah juga mengandung antioksidan alami seperti resveratrol dan flavonoid. Keduanya membantu melindungi pembuluh darah dari oksidasi dan peradangan. Ini sangat penting, karena pembuluh darah yang sehat akan menjaga aliran darah ke seluruh tubuh tetap lancar, termasuk ke otak dan jantung. Penelitian menunjukkan, orang yang rutin mengonsumsi kacang tanah 2-3 kali seminggu memiliki risiko 30% lebih rendah terkena penyakit jantung dibanding yang tidak. 3. Meningkatkan fungsi otak indaya ingat. Lupa taruh kunci, salah sebut nama cucu, lupa jadwal pengajian, semua ini wajar dialami saat usia menua. Namun jika dibiarkan, ini bisa berkembang menjadi kondisi serius seperti demensia atau Alzheimer. Kacang tanah adalah sumber alami niacin, vitamin B3, dan vitamin E, 2 nutrisi penting untuk otak. Vitamin E berfungsi sebagai antioksidan yang melindungi sel-sel otak dari kerusakan akibat radikal bebas. Sementara niacin membantu meningkatkan sirkulasi darah ke otak. Kandungan resveratrol di dalam kacang tanah juga terbukti dapat melindungi otak dari penurunan fungsi kognitif. Dengan mengonsumsi kacang tanah secara rutin, kita sedang membantu otak tetap tajam dan fokus, baik untuk membaca, mengaji, atau sekadar mengingat momen bahagia bersama keluarga. 4. Menurunkan risiko diabetes. Bapak dan Ibu yang saya hormati, penyakit diabetes adalah salah satu penyakit yang banyak menyerang usia lanjut. Gula darah tinggi tidak hanya membuat tubuh lemah, tapi juga bisa menyebabkan komplikasi seperti kebutaan, luka yang sulit sembuh, bahkan serangan jantung. Untungnya, kacang tanah adalah makanan yang aman untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes maupun yang ingin mencegahnya. Kenapa? Karena kacang tanah memiliki indeks glikemik rendah,
artinya tidak menyebabkan lonjakan gula darah secara tiba-tiba. Selain itu, kacang tanah juga tinggi magnesium, mineral penting yang membantu kerja insulin agar tubuh bisa mengolah gula darah dengan lebih efisien. 4. Menurunkan risiko diabetes. Bapak dan Ibu yang saya hormati, penyakit diabetes adalah salah satu penyakit yang banyak menyerang usia lanjut. Gula darah tinggi tidak hanya membuat tubuh lemah, tapi juga bisa menyebabkan komplikasi seperti kebutaan, luka yang sulit sembuh, bahkan serangan jantung. Untungnya, kacang tanah adalah makanan yang aman untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes maupun yang ingin mencegahnya. Kenapa? Karena kacang tanah memiliki indeks glikemik rendah, artinya tidak menyebabkan lonjakan gula darah secara tiba-tiba. Selain itu, kacang tanah juga tinggi magnesium, mineral penting yang membantu kerja insulin agar tubuh bisa mengolah gula darah dengan lebih efisien. Penelitian menunjukkan, orang yang mengonsumsi makanan tinggi magnesium memiliki risiko lebih rendah terkena diabetes tipe 2. Contoh praktis, Ibu Tati, usia 59 tahun, mengganti camilan manis seperti biskuit dengan segenggam kacang tanah rebus tiap sore. Hasilnya, kadar gula darahnya turun perlahan tanpa harus obat tambahan. 5. Membantu program diet dan mengontrol berat badan. Saat usia bertambah, metabolisme tubuh kita melambat. Kalau tidak hati-hati dalam memilih makanan, berat badan bisa naik diam-diam. Ini yang menyebabkan tekanan darah naik, kolesterol meningkat, dan tubuh terasa berat. Tapi menariknya, kacang tanah bisa menjadi camilan diet yang sehat. Kok bisa? Karena kacang tanah mengandung protein tinggi membuat kenyang lebih lama. Serat tinggi memperlambat pencernaan dan menekan nafsu makan. Lemak sehat menjaga kadar gula darah tetap stabil. Yang penting adalah porsi. Jangan digoreng dan dimakan segenggam besar sekali duduk. Cukup 1-2 genggam per hari sebagai pengganti camilan seperti keripik atau kue manis. Tips: campur kacang tanah panggang dalam salad sayur. Atau jadikan topping untuk oatmeal atau bubur sehat di pagi hari. 6. Menjaga tulang dan sendi tetap kuat. Tulang adalah fondasi tubuh. Di usia lanjut, tulang bisa kehilangan kalsium hingga 20-30 jika tidak dijaga. Kondisi ini disebut osteoporosis, yang membuat tulang mudah patah bahkan hanya karena jatuh kecil. Kacang tanah membantu menjaga tulang tetap kuat karena mengandung magnesium membantu penyerapan kalsium. Fosfor memperkuat struktur tulang. Protein membangun jaringan pendukung. Fakta menarik: kacang tanah juga membantu mengurangi nyeri sendi karena kandungan antiinflamasi alaminya. Cocok untuk penderita rematik ringan. Gabungkan konsumsi kacang tanah dengan jalan kaki dan sinar matahari pagi, maka kekuatan tulang bisa terjaga lebih baik tanpa obat mahal. 7. Meningkatkan kesehatan kulit dan mengurangi penuaan dini. Siapa bilang lansia tidak bisa tetap terlihat segar dan cerah? Kacang tanah mengandung vitamin E, antioksidan kuat yang melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar matahari dan radikal bebas. Vitamin E juga menjaga kekenyalan kulit, mencegah keriput, dan memperlambat proses penuaan dini. Ditambah dengan lemak sehat omega 6, kacang tanah membantu menjaga keseimbangan minyak alami kulit, sehingga kulit tidak mudah kering atau pecah-pecah. Tips kecantikan alami. Coba buat masker alami dari kacang tanah tumbuk plus madu untuk wajah. Atau cukup konsumsi kacang tanah panggang tanpa garam sebagai bagian dari pola makan sehat. 8. Menurunkan risiko kanker, terutama usus. Salah satu jenis kanker yang umum pada usia lanjut adalah kanker usus besar. Kacang tanah mengandung resveratrol, sejenis antioksidan alami yang bersifat anti kanker. Resveratrol bekerja dengan menghambat pertumbuhan sel kanker, mencegah peradangan kronis, meningkatkan kekebalan tubuh. Tak hanya itu, kandungan serat dalam kacang tanah juga membantu melancarkan pencernaan, sehingga racun-racun dalam usus tidak tinggal terlalu lama dan menyebabkan iritasi atau mutasi sel. Disarankan mengonsumsi kacang tanah 2-3 kali seminggu secara rutin dalam bentuk rebus atau panggang. 9. Menjaga pencernaan dan mengatasi sembelit. Sembelit adalah keluhan yang sangat umum di usia lanjut. Ini bisa terjadi karena kurang minum, kurang serat, atau karena efek obat-obatan. Kacang tanah adalah sumber serat alami yang membantu memperlancar pergerakan usus. Serat ini juga berfungsi sebagai prebiotik,
makanan bagi bakteri baik di usus, sehingga sistem pencernaan kita lebih seimbang. Tips: konsumsi kacang tanah bersamaan dengan air putih hangat. Jangan makan terlalu malam, beri jeda 2 jam sebelum tidur. 10. Menjaga kesehatan mata. Mata adalah jendela dunia. Tapi seiring waktu, penglihatan bisa menurun karena kondisi seperti katarak dan degenerasi makula. Kacang tanah mengandung zinc dan vitamin E, 2 nutrisi yang sangat penting untuk mata. Zinc membantu produksi melanin, pigmen pelindung mata dari sinar UV. Vitamin E melindungi retina dari kerusakan akibat cahaya biru dan stres oksidatif. Bagi bapak dan ibu yang sering menggunakan HP, menonton TV, atau membaca, konsumsi kacang tanah bisa membantu menjaga ketajaman penglihatan. Sehat itu sederhana. Bapak dan Ibu, dari semua yang sudah kita bahas hari ini, satu hal yang pasti. Sehat itu tidak harus mahal. Tidak harus rumit. Tapi harus konsisten. Kacang tanah adalah salah satu contoh kecil yang bisa membawa perubahan besar bagi kesehatan Anda. Mulailah dari hal sederhana. Ganti camilan tidak sehat dengan kacang tanah. Konsumsi dalam jumlah wajar. Gabungkan dengan pola makan sehat dan aktivitas ringan setiap hari. Dan yang tak kalah penting, bersyukur dan bahagia. Karena hati yang tenang adalah fondasi dari tubuh yang kuat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke keluarga dan teman-teman yang sudah lanjut usia. Karena berbagi ilmu adalah bentuk ibadah juga.